Di balik kebaya merah, ada rahasia yang tak terlupakan. Namaku Joko, pekerjaanku yang gak jauh-jauh dari jalanan. Sopir freelance, kadang nganter barang, kadang orang, kadang juga jadi sopir pengantin. Yang penting halal dan bisa dapat rokok sama nasi. Cukup buat hidup, tapi hari itu aku ngerasa dapat kerjaan yang agak beda. Auranya tuh lain, jobnya sederhana. Ngantar rombongan pengantin dari Solo ke sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu. Katanya ini nikahan adat Jawa yang tradisional banget. Bukan sekadar pesta biasa, tapi acara besar keluarga keturunan bangsawan desa situ. Ya, buat orang biasa kayak aku sih, cukup jadi sopir dan gak banyak tanya. Tapi entah kenapa, dari awal aku udah ngerasa kayak ada yang manggil. Bukan manggil secara harfiah, tapi kayak energi yang bikin aku penasaran. Perjalanan dari kota ke desa itu makan waktu hampir 3 jam. Jalanan makin lama makin sepi. Mobilku jalan pelan karena lewat tanjakan yang dikelilingi pepohonan rindang. Begitu masuk desa, suasananya adem banget. Angin gunung, udara bersih, dan suara gamelan dari kejauhan bikin hati tenang. Tapi jujur aja, dalam tenangnya suasana, aku malah makin deg-degan. Sampai di lokasi, aku parkir mobil di samping rumah joglo yang besar banget. Di depannya terpasang janur kuning, lampu-lampu gantung dari bambu, dan beberapa ibu-ibu sibuk nyiapin makanan di dapur terbuka. Wangi kemenyan tercium samar dari pendopo. Kesan mistisnya dapet banget, tapi tetap cantik dan elegan. Aku turun dari mobil, narik napas dalam-dalam. Enggak lama, beberapa orang panitia nyuruh aku istirahat di bel-bel pinggir rumah. Katanya acaranya belum mulai, masih nunggu tamu-tamu penting datang. Ya udah, aku duduk aja sambil ngopi. Tapi mata ini nggak bisa diem, keliling terus ngeliatin sekitar. Lalu dia muncul, langkahnya pelan, lembut, gerak tubuhnya halus, seperti melayang. Cewek itu bawa selendang merah yang digulung rapi di tangannya. Kebaya merahnya ketat, pas banget di badan. Bukan merah mencolok kayak cabe, tapi merah elegan. Dalam banget warnanya, kayak darah yang disimpan lama. Sanggulnya rapi, rambutnya hitam pekat. Wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan. Tapi senyumnya, aduh, itu senyum bisa bikin cowok manapun lemas. Aku bengong, serius. Aku sampai lupa lagi di mana cewek itu jalan melewatiku. Sempat noleh dan senyum. Aku langsung nunduk, pura-pura ngadu kopi yang udah dingin. Mas sopir, suara lembut itu masuk ke telingaku. Aku mendongak. Dia berdiri tepat di depanku. Istirahat aja dulu, Mas. Nanti giliran penari baru mulai, katanya sambil senyum. Suara dia halus, kayak bisikan yang gak pengen cepat-cepat pergi dari kepala. Aku cuma bisa senyum canggung. Hehehe, iya mbak, siap. Dia jalan lagi, masuk ke arah pendopo. Tapi matanya sempat ngelirik ke belakang, ke arahku. Pandangan kami sempat ketemu sebentar, tapi cukup untuk bikin jantungku makin gak karuan. Beberapa orang di sekitar ternyata memperhatikan dia juga. Tapi entah kenapa, kayaknya cuma aku yang dia sapa, bukan perasaan. Itu nyata, cara dia jalan, cara dia melirik, cara dia ngomong. Seperti ada maksud tersembunyi. Seorang bapak tua yang duduk di sampingku nyeletuk. Itu Raras, Mas, penari khusus dari Solo. Dia nggak asal dipilih, katanya turunan penari keraton. Aku cuma angguk-angguk dalam hati. Pantas aja orangnya beda. Beberapa menit kemudian, aku jalan pelan ke arah belakang pendopo, pengen nyari toilet. Tapi sebenarnya juga pengen nyari alasan buat lihat dia dari dekat. Aku lewat dapur, pura-pura nyari air. Padahal mataku sibuk nyari-nyari sosok berkebaya merah itu. Dan akhirnya aku lihat dia lagi. Raras,
duduk sendiri di bangku kecil dekat gamelan, lagi nunduk, ngerapihin selendangnya. Cahaya lampu minyak bikin kulitnya kelihatan bersinar, putih, bersih, dan susah dijelaskan. Ada sesuatu di wajahnya yang gak bisa kamu lupain begitu aja. Aku gak berani dekat, tapi dari jauh aja udah cukup buat bikin aku tim lama-lama. Beberapa kali mata kami ketemu, tapi gak ada kata, cuma pandangan yang kaya, saling manggil, seolah ada obrolan yang belum selesai. Waktu gamelan mulai ditabuh, suasana desa mendadak berubah. Dari yang sebelumnya santai, jadi hikmat, semua orang diam, memperhatikan. Dan saat itulah Laras berdiri, pelan-pelan naik ke pendopo. Gerakannya anggun, seolah dia nggak jalan tapi melayang. Aku mundur, cari tempat duduk paling belakang, tapi mataku tetap ngikutin dia. Musik gamelan mengalun, Laras mulai menari. Gerakannya pelan, lembut, kadang menghentak, tapi tetap elegan. Tubuhnya lentur, tangannya seolah bicara sendiri. Tapi yang paling bikin aku nggak bisa ngedik adalah caranya melihatku. Di tengah puluhan penonton, dia tetap menari seolah hanya untukku. Tatapan matanya berkali-kali nyasar ke arahku, dan aku yakin dia sadar aku memperhatikannya dari tadi. Aku ngerasa kayak ditarik, terhipnotis, enggak bisa nolak. Bahkan ketika dia memutar tubuhnya, selendang merah yang dia pegang terlepas dan melayang ke arahku. Selendang itu jatuh persis di depan kakiku. Orang-orang sekitar menoleh, tapi dia tetap tenang. Setelah tarian selesai, dia turun dari pendopo, jalan pelan-pelan ke arah tempat aku duduk. Nafasku udah gak beraturan. Dia berhenti di depanku, melirik selendang yang sekarang ada di tanganku. Ups, mungkin buat Mas Sopir, katanya pelan sambil tersenyum lagi. Aku senyum kaku. Hehe, makasih Mbak, saya simpen ya. Dia cuma ngangguk dan jalan lagi, meninggalkan aroma wangi yang entah dari mana. Wanginya halus, manis, dan memabukkan. Selendang itu aku pegang erat-erat, bukan cuma kain. Rasanya seperti ada energi yang masuk ke tanganku. Sejak saat itu, malam itu berubah, dan aku tahu Laras bukan wanita biasa. Sore menjelang maghrib, udara mulai terasa dingin. Langit mulai menguning. Semburat jingga menyelinap di sela-sela pepohonan sekitar desa. Angin dari arah gunung berhembus pelan, membawa aroma dupa yang dibakar dari pendopo. Suara burung mulai redup, digantikan oleh bunyi gamelan yang pelan-pelan dipukul. Awalnya lembut, kemudian ritmenya meningkat, seperti mengundang sesuatu yang sakral, sesuatu yang tak kasat mata tapi terasa nyata. Dan itulah awal dari segalanya. Aku duduk di bangku panjang paling belakang, agak tersembunyi di balik tiang kayu pendopo. Dari posisiku, aku bisa lihat semua dengan jelas. Para tamu duduk bersila. Beberapa ada yang masih bisik-bisik sambil menyantap jajan pasar. Tapi suasana mendadak hening saat seorang pria tua berbatik membuka acara dengan tembang Jawa pelan. Dan tak lama, dia muncul. Laras, langkahnya tenang, lembut, dan gemulai. Dia naik ke pendopo dengan gerakan ringan seperti nggak menginjak tanah. Kebaya merah itu masih sama pas banget di badannya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Pinggulnya bergerak seirama gamelan, pelan tapi teratur. Matanya, astaga, matanya menyapu ke segala arah. Tapi sesekali, aku tahu pasti dia sedang nyari aku. Dan begitu tatapan kami ketemu, seolah waktu berhenti sebentar. Gamelan terus berbunyi, tangannya menari ke udara. Jari-jarinya lentik seperti sulur tanaman yang merayu angin. Gerakannya sangat halus, tapi penuh tenaga. Aku nggak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Tapi lihat, dia menari, itu rasanya seperti sedang disihir. Mata ini nggak bisa lepas sedikit pun. Aku tahu penonton lain juga kagum,
Tapi perhatianku bukan pada tarian secara teknis, tapi pada tubuhnya, pada gerak pinggulnya, pada kebaya merahnya yang kadang ikut bergoyang pelan setiap dia berputar, pada senyum samar yang terus dia lemparkan dari bibir mungilnya. Dan anehnya, tiap kali dia berputar, tangannya seperti menarik sesuatu dari udara, seperti ada benang tak terlihat yang diulur, diikatkan ke dada ini. Jantungku makin berdegup dan panas tubuhku naik, padahal angin dari gunung mulai dingin menggigit kulit. Dia terus menari, seolah dunia milik berdua. Suara gamelan makin cepat. Tangannya memutar selendang merah yang dari tadi dia bawa, seperti melambai-lambai. Dan saat irama musik mencapai puncaknya, dia melompat ringan, memutar tubuh, lalu melemparkan selendang itu ke arah penonton. Dan ajaib, selendang itu melayang pelan, seperti tertiup angin lembut, dan jatuh tepat ke kakiku. Aku kaget, aku celingak-celinguk, ngira selendang itu bakal diambil lagi. Tapi enggak, dia menutup tarian dengan gerakan indah, lalu membungkuk. Semua orang bertepuk tangan, tapi dia langsung turun dari pendopo dan jalan lurus ke arahku. Langkahnya pelan, tapi yakin. Dan yang paling bikin aku panas dingin senyumnya. Ya ampun, senyumnya tuh bukan senyum biasa, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang kayak ngajak bicara tanpa kata-kata. Matanya tajam, tapi lembut. Bibirnya sedikit terbuka, dan tubuhnya setelah menari tadi sedikit berkeringat. Ada kilau di lehernya, dan aku lihat titik-titik kecil di belahan dadanya yang menyembul dari balik kain kebaya tipis itu. Dia berhenti pas di depanku. Tangannya menunjuk ke selendang merah yang masih tergeletak di kakiku. "Ups, mungkin buat Mas Sopir," katanya sambil nyengir kecil. Suaranya lirih, setengah bercanda, tapi jelas nadanya menggoda. Aku cuma bisa balas nyengir. Tangan buru-buru ambil selendang itu, lalu aku pegang erat. Tanganku agak gemetar. Wangi kainnya langsung naik ke hidung. Ada aroma bunga kenanga yang samar, wangi keringat halus, dan entah apa, mungkin wangi tubuhnya sendiri yang masih nempel. "Iya, Mbak, makasih," jawabku terbata. Aku nyoba buat santai, tapi jelas mukaku udah memerah. Dia hanya tersenyum, lalu jalan lagi, pelan, membaur dengan para tamu di sisi pendopo. Aku masih duduk terpaku. Selendang itu sekarang ada di tanganku, lembut, hangat, wangi. Tapi rasanya bukan cuma kain. Lebih dari itu, aku merasa kayak dikasih tanda, kayak dikasih ajakan, isyarat, atau apapun itu yang bikin tubuhku panas dan pikiranku kacau. Beberapa orang mungkin mengira itu bagian dari pertunjukan biasa, tapi aku tahu tatapan itu bukan tatapan panggung. Itu tatapan pribadi, langsung dari dia ke aku. Aku perhatikan Laras dari jauh. Dia ngobrol sebentar dengan panitia, lalu jalan ke arah dapur. Aku lihat tubuhnya dari belakang. Pinggulnya masih bergoyang pelan, seolah musik gamelan masih berdentum di telinganya. Kebaya merahnya menyatu sempurna dengan kulitnya, dan tiap langkahnya seperti memanggilku buat ngikutin. Aku telan ludah. Tangan ini masih megang selendang. Itu, keringat dingin mulai netes di pelipis. Tapi dada ini panas. Aku tahu aku harus hati-hati. Tapi juga, aku gak pengen kehilangan kesempatan. Ada sesuatu di balik kebaya merah itu. Sesuatu yang gak biasa. Dan aku pengen tahu. Entah, itu tubuhnya, hatinya, atau mungkin rahasianya. Tapi yang jelas, malam ini belum selesai sama sekali. Musik gamelan pelan-pelan mereda, berganti dengan suara jangkrik yang mulai nyaring dari semak-semak sekitar rumah joglo. Angin gunung mulai lebih dingin, menusuk tapi juga membawa aroma malam yang khas, wangi tanah basah, asap kayu bakar, dan sisa dupa yang masih mengepul samar dari altar kecil di sudut rumah.
Aku ikut bantu-bantu panitia buat angkut beberapa barang ke belakang. Meski sebenarnya aku nggak harus. Tapi entah kenapa, tubuh ini susah ding. Ada dorongan dari dalam. Kayak hati ini lagi nyari sesuatu. Atau seseorang. Dan ternyata benar. Waktu aku balik ke arah dapur buat ambil air, aku lihat dia, Laras. Dia duduk sendiri di bangku kayu dekat rak bumbu. High heelsnya sudah dilepas. Telapak kakinya yang mulus menapak langsung ke lantai semen dingin. Kebaya merah itu masih melekat di tubuhnya. Tapi kini rambutnya sudah agak berantakan. Beberapa helaian jatuh menutupi kening dan pipinya. Dia ngelap peluh di lehernya dengan tangan kiri, lalu melirik ke arahku. Mas Joko, capek ya? Tanyanya sambil senyum kecil. Senyum yang lagi-lagi nggak biasa lembut, menggoda. Tapi dalam, aku nyengir. Capek sih iya, tapi lebih capek nahan penasaran. Penasaran apaan? Aku tatap dia sebentar, sengaja lama, lalu jawab pelan. Kamu. Dia sempat diam, lalu ketawa kecil. Tapi matanya nggak ikut ketawa. Justru matanya yang bicara lebih banyak. Tatapannya seperti bilang, ayo, Mas, jangan cuma ngomong. Berani nggak? Kami ngobrol sebentar. Basa-basi nggak penting. Tentang acara tadi, tentang gamelan, tentang desa. Tapi ada ruang dalam obrolan itu yang penuh tanda tanya. Seperti dua orang yang sama-sama ngerti kalau yang sebenarnya sedang terjadi bukan obrolan biasa. Ada getaran, ada rasa yang ditahan. Tiba-tiba dia berdiri, pelan, jalan mendekat. Langkahnya pelan seperti penarinya belum berhenti. Setiap geraknya tetap anggun meski tanpa musik. Kalau Mas pengen tahu aku, bisiknya pelan. Ikut aku sebentar. Jantungku langsung gak karuan. Tapi kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Aku ikut dia. Kami masuk ke balik pintu dapur. Ruangan sempit yang mengarah ke ruang kosong di belakang rumah. Gelap. Hanya ada satu lampu bohlam kuning kecil yang tergantung rendah. Berayun-ayun tertiup angin. Suasana sunyi. Hanya suara napas kami yang terdengar samar. Laras berdiri membelakangiku. Beberapa langkah di depanku. Dia diam, lalu pelan-pelan. Tangannya terangkat ke kepala. Membuka sanggulnya sendiri. Jepitannya dilepas. Rambutnya panjang dan hitam. Jatuh perlahan menyentuh punggungnya. Rambut yang dari jauh tampak rapi, sekarang berantakan dengan cara yang indah. Mas, masih penasaran? Bisiknya. Aku nggak jawab. Lidahku keluh, tapi tubuhku bergerak sendiri. Melangkah pelan ke arahnya. Tanganku masih menggenggam selendang merah yang dari tadi aku simpan. Aku berjalan mendekat, dan saat hanya tinggal satu langkah dari tubuhnya, aku angkat selendang itu, lalu aku lilitkan pelan di pinggangnya dari belakang. Sentuhanku ringan, tapi penuh rasa. Nafasnya terdengar lebih berat sekarang. Dia diam, tapi tubuhnya sedikit menegang. Pelan-pelan dia sandarkan punggungnya ke dadaku. Hangat, lembut, dan aromanya masih sama. Wangi khas tubuhnya bercampur dengan sedikit keringat setelah menari, bikin kepala ini rasanya melayang. Tanganku bergerak pelan ke pinggangnya, lalu diam di situ. Enggak buru-buru, cuma menggenggam lembut. Aku pengin dia tahu bahwa ini bukan cuma soal nafsu. Ini lebih dari itu. Aku pengin mengenalnya, merasakannya, memahami apa yang disembunyikan di balik kebaya merah itu. Mas, suaranya lirih. Aku nggak biasa kayak gini. Loh, aku tertawa kecil di belakangnya. Aku juga nggak biasa suka secepat ini. Dia membalikkan badan, matanya langsung menatapku, dalam dan gelap. Kami berdiri sangat dekat sekarang. Napas kami bertemu di tengah, dan waktu itu semuanya terasa pelan. Waktu berhenti, dunia jadi sempit. Hanya ada kami berdua. Jari-jarinya menyentuh dadaku, lalu turun pelan ke pergelangan tanganku yang masih memegang selendangnya. Dia menarik tanganku, lalu menaruhnya di pinggulnya. Kulitnya halus, hangat,
dan aku bisa merasakan detak jantungnya berdetak cepat. Hampir sama dengan detakku sendiri. Aku bukan penari biasa. Mas, ucapnya lirih. Aku cuma menatap matanya. Nunggu dia lanjut, tapi dia nggak bicara lagi. Dia hanya tersenyum, lalu menunduk. Wajahnya mendekat ke leherku. Hangat napasnya terasa di kulitku. Gila, tubuhku panas semua. Seketika, kami seperti saling mengerti. Tanpa perlu banyak kata, tatapan kami bicara lebih keras dari suara. Dan meski tangan kami masih sopan, tapi jarak di antara kami udah nggak bisa dibilang aman. Tiba-tiba dia peluk aku. Kenceng, tiba-tiba dan penuh perasaan. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan yang dalam, penuh beban. Aku membalas pelukannya. Aku pegang belakang kepalanya, mengelus rambutnya perlahan. Dia bergetar. Aku bisa ngerasain itu. Mas Joko, bisiknya pelan di dadaku. Kalau malam ini aku menghilang, jangan cari aku ya. Tapi kalau takdir bilang kita ketemu lagi, tolong peluk aku kayak gini. Sama hangatnya, sama tulusnya. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi aku cuma bisa angguk pelan. Pelukan itu terus berlangsung, dan malam itu kami tim dalam diam yang hangat. Suara gamelan entah kenapa terdengar lagi di kejauhan. Sama, tapi cukup buat bikin aku sadar bahwa apa yang terjadi malam itu bukan sekadar kebetulan. Dan di balik pelukan hangat itu, aku tahu satu hal, kebaya merahnya menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya aku fahami. Tapi aku siap buat tahu lebih dalam. Aku gak tahu siapa yang mulai lebih dulu, tapi tahu-tahu tanganku udah menyentuh bahunya. Sentuhan yang gak aku rencanakan, bukan karena nafsu yang tiba-tiba, tapi karena dorongan dari dalam hati yang selama ini aku tahan. Kulit bahunya halus, anget, kayak nyentuh beludru yang habis dijemur di bawah matahari sore. Lembut tapi bikin merinding. Laras masih membelakangiku, tapi aku bisa ngerasain dia nggak kaget, enggak juga menolak. Malah, dia pelan-pelan balik badan. Pandangan matanya langsung nyantol ke mataku. Tajam, tapi juga lembut. Matanya kayak ngiring. Dua pesan sekaligus, ayo, lanjut. Dan tapi hati-hati. Ya, jarak kami cuma sejengkal. Nafas kami mulai pendek-pendek. Dada kami sama-sama naik turun. Cepat tapi teratur. Rasanya kayak dua nyawa lagi saling panggil. Dan malam itu, akhirnya mereka nemu satu sama lain. Tanganku masih di bahunya, lalu turun pelan ke lengannya. Laras gak bergerak, cuma menatap aku terus. Tiba-tiba dia nyendar ke dadaku. Tubuhnya ringan, tapi hangatnya nembus ke dalam. Tangannya meraba tanganku, lalu nuntun ke sisi kebaya merahnya. Jemarinya pelan banget ngelepas pengait kecil di sisi kanan, satu demi satu, seperti membuka pintu ke dunia yang belum pernah aku masukin. Pelan-pelan ya, Mas, kebaya ini banyak rahasianya, bisiknya. Suaranya rendah banget, nyaris kayak bisikan angin. Tapi justru itu yang bikin degup jantungku makin keras. Kebaya itu mulai terbuka perlahan. Di baliknya, bukan cuma kulit putih mulus yang muncul, tapi sesuatu yang langsung bikin aku berhenti. Ada luka panjang, seperti bekas cambukan yang udah lama, tapi masih jelas. Dari pundaknya turun serong ke arah punggung. Bekas luka itu kelihatan memudar, tapi bentuknya nggak bisa dibohongi. Itu luka dalam, luka lama, dan luka yang kayaknya menyimpan kisah yang jauh dari manis. Aku langsung refleks berhenti. Tanganku menahan di tengah jalan. Pandanganku turun ke lukanya, lalu naik lagi ke wajah Laras. Dia masih diem, tapi ekspresi wajahnya berubah. Bukan marah, bukan juga takut, tapi kayak orang yang udah tahu suatu saat rahasianya bakal kebongkar. Dan akhirnya, saat itu datang. Apa ini? Tanyaku pelan. Hampir gak bersuara. Dia gak langsung jawab, cuma narik nafas dalam-dalam. Matanya sedikit menerawang, lalu pelan-pelan dia duduk di lantai dapur yang dingin itu. Aku
Aku ikut duduk di sampingnya. Lampu kuning kecil di atas kepala kami berayun pelan, bikin bayangan kami saling menimpa di tembok. Aku bukan penari biasa, Mas, ucapnya akhirnya. Aku bekas penari keraton, tapi bukan yang resmi. Aku cuma penari cadangan, yang dilatih diam-diam, yang disiapkan buat tamu-tamu penting. Tapi aku jatuh cinta. Dia berhenti sebentar, tangannya gemetar. Aku pegang tangannya, biar dia tahu aku dengerin. Aku jatuh cinta sama orang yang gak seharusnya. Pangeran, dia yang pertama kali bilang aku cantik waktu neri di taman belakang. Dia yang pertama kali ngelus rambutku. Dan dia juga yang pertama kali ninggalin aku begitu aja. Suasana jadi sunyi banget. Bahkan jangkrik pun rasanya ding. Hubungan kami ketahuan. Aku diseret keluar, dipermalukan. Dan malam itu aku dihukum, dipukul, dicambuk. Karena katanya aku sudah mencemari nama keraton. Aku dikutuk. Katanya biar setiap kali aku neri, aku cuma bikin orang tergoda, tapi nggak pernah bisa dicintai. Aku nelen ludah, rasanya tenggorokanku kering. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tanganku masih menggenggam tangannya, tapi sekarang lebih erat. Aku kabur, Mas, aku lari, ganti nama. Tapi aku gak bisa ninggalin dunia tari, karena anehnya, setiap aku neri, aku bisa ngerasa tenang. Walaupun aku tahu, makin aku neri, makin kuat kutukan itu nempel. Katanya, tubuhku akan jadi pemikat, tapi cintaku gak akan pernah utuh. Dia ketawa kecil, getir. Makanya aku heran, kenapa malam ini aku pengen dekat sama Mas Joko. Padahal aku tahu ini cuma akan nyakitin satu orang lagi. Aku deketin wajahku ke arahnya. Laras, aku gak peduli sama masa lalu kamu. Aku cuma tahu satu hal. Aku pengen kenal kamu lebih dalam. Dan aku yakin enggak ada kutukan yang bisa ngalahin rasa yang tulus. Dia lihat aku lama banget. Lalu tiba-tiba dia peluk aku lebih kencang dari sebelumnya. Mukanya nempel di leherku. Aku bisa ngerasain air matanya ngalir pelan, tapi tubuhnya tetap hangat. Dan aku ngerasain detak jantungnya masih sama, cepat, penuh debaran. Kebaya merah itu jatuh pelan di lantai. Bukan karena paksaan, tapi karena kepercayaan. Dia telanjang, bukan cuma di tubuh, tapi di hati. Dan aku cuma bisa menyelimuti dia dengan pelukanku. Aku gak buru-buru, kami gak butuh terburu. Karena malam itu bukan tentang menaklukkan, tapi menerima. Dan waktu aku cium keningnya, dia bilang pelan, Mas, kalau besok aku gak di sini lagi, Mas jangan sedih ya. Tapi kalau suatu saat Mas dengar ada penari yang bikin gamelan tiba-tiba berhenti sendiri, itu aku. Aku cuma pengen Mas ingat malam ini. Aku angguk, tapi dalam hati aku tahu aku gak bakal bisa lupain dia atau kebaya merah itu. Karena bukan warna merahnya yang bikin panas, tapi semua rahasia yang ada di baliknya. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak, tapi tubuhnya, tatapannya, dan sentuhannya, semua terasa nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Malam itu kami bicara banyak, di atas tikar dapur yang dingin, dengan lampu temaram menggantung di atas kepala kami. Tidak ada musik, tidak ada penonton. Hanya ada dua jiwa yang saling menatap, saling membuka luka, dan entah bagaimana, saling menyembuhkan. Laras bersandar di bahuku. Tubuhnya hanya diselimuti kain tipis yang tadi dia kenakan di balik kebaya merahnya. Wangi tubuhnya masih melekat di udara. Aroma melati bercampur sesuatu yang khas, seperti dupa dan kayu manis. Tanganku membelai pelan rambutnya yang tergerai ke pundak. Lembut sekali. Mas tahu nggak? Katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku sebenarnya takut banget malam ini. Takut kenapa? Karena aku merasa nyaman. Dan buatku, rasa nyaman itu jarang banget datang. Biasanya, kalau aku udah nyaman sama seseorang,
dia pasti pergi. Atau aku yang dipaksa pergi. Aku menatap matanya. Wajahnya terlihat letih, tapi juga bahagia. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri untuk nggak jatuh cinta lagi. Kamu nggak perlu takut malam ini, ujarku. Aku nggak akan kemana-mana. Dia tersenyum, tapi aku bisa lihat ada keraguan yang masih nyangkut di sana. Pelan-pelan dia menyentuhkan telapak tangannya ke dadaku, tepat di atas detak jantung. Kalau aku bisa milih hidup normal, aku pengen bangun tiap pagi kayak gini, ngejagain seseorang yang tidur sambil peluk aku, ngerasain detak jantung yang bukan buat manggung, bukan buat menari, tapi buat merasa hidup. Aku pegang tangannya erat. Malam ini kamu boleh jeti Raras, tanpa kutukan, tanpa cerita lama. Cukup jeti perempuan yang pengen dipeluk dan dicintai. Dia menunduk, bibirnya gemetar, tapi bukannya nangis. Dia malah mendekatkan wajahnya ke wajahku dan menciumku pelan. Ciuman itu bukan ledakan, tapi hangat, dalam, lama, penuh rasa. Pelan-pelan aku rebahkan dia ketika, dan dia sama sekali nggak menghindar. Justru dia menuntunku. Tangannya merayap ke tengkukku, menarik aku lebih dekat. Bibir kami menyatu, berganti dari kecupan lembut jadi tarikan napas yang saling mengejar. Tidak ada kata-kata, hanya bisikan di sela desir napas yang bergetar. Tanganku menyusuri pinggangnya, tubuhnya menggeliat pelan, tapi bukan menolak. Dia membuka dirinya, bukan karena terpaksa, tapi karena akhirnya dia merasa aman. Aman di pelukanku. Aku bukan milik siapa-siapa malam ini, Mas, kecuali milik pelukan ini, bisiknya di telingaku. Aku mencium lehernya, pelan, turun ke pundaknya, dan dia mendesah pelan. Jemarinya mencengkeram bajuku, lalu melepasnya satu persatu. Dengan sabar, dengan lembut, tidak ada gerakan tergesa-gesa. Setiap sentuhan kami seperti tarian, lambat tapi menyatu. Kami menyatu, bukan dengan hasrat meledak-ledak, tapi dengan rasa yang dalam. Nafas kami saling menukar panas, kulit kami saling bersentuhan tanpa ragu. Aku mengecup setiap bekas luka di punggungnya, dan dia hanya diam, menikmati setiap sentuhanku seakan-akan luka itu akhirnya punya arti selain rasa sakit. Mas, panggilnya pelan. Terima kasih, udah bikin aku merasa dicintai, bukan dikutuk. Aku memeluknya lebih erat. Terima kasih juga, udah percaya sama aku. Setelah semuanya, kami tidur, enggak saling menyentuh lagi, cuma berpelukan. Laras memelukku seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya, dan aku memeluk dia seperti pria dewasa yang tahu pelukan itu mungkin akan jeti yang terakhir. Dini hari datang cepat. Aku sempat terbangun dan lihat wajahnya di bawah cahaya samar fajar. Dia masih tertidur, matanya damai. Tapi entah kenapa, dalam hati aku punya firasat aneh. Aku menutup mata lagi dan berharap waktu berhenti di sana. Tapi harapan itu cuma angan-angan. Saat aku bangun, matahari sudah muncul dari balik jendela kecil dapur. Sinar tipis menembus celah kayu, mengenai tempat kami tidur semalam. Tapi dia sudah enggak ada. Aku duduk dengan cepat. Mataku menyapu seisi dapur. Tikar masih di sana, tapi tubuh hangat itu hilang. Yang tersisa cuma selendang merahnya, terlipat rapi di atas tempatku tidur, dan wangi tubuhnya yang masih menggantung di bajuku. Aku langsung lari keluar, nyari ke sekitar rumah, ke halaman, ke belakang, ke gang kecil dekat warung. Tapi gak ada siapa-siapa. Kepalaku penuh tanda tanya. Aku tanya ke pemilik rumah, ibu-ibu tua yang semalam sempat bantu masak. Bu, penari semalam yang kebaya merah, namanya Raras. Ibu lihat dia pagi-pagi keluar. Wajah ibu itu langsung berubah aneh. Dia malah balik nanya, penari semalam? Loh, semalam kan gak ada penari. Mas,
Cuma MC sama gamelan yang latihan bentar, yang ngisi acara baru nanti sore. Aku kaget. Loh, tapi saya semalam lihat ada penari tampil. Lalu dia bantu di dapur. Dia sempat sama saya. Bu, ibu itu malah kelihatan makin bingung. Mas mimpi kali. Saya dari tadi subuh di dapur ngelap piring. Enggak lihat siapa-siapa. Dan setahu saya, enggak ada penari keliling yang nginep di rumah ini. Aku gak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin langsung muncul di punggung. Aku balik ke dapur, duduk lagi di tempat tadi malam, menggenggam selendang merah itu. Masih ada aroma tubuhnya, aroma yang gak bisa aku bohongi. Hari itu berlalu begitu saja, tapi aku gak bisa tenang. Aku coba tanya ke beberapa warga, enggak ada yang tahu nama Raras. Enggak ada juga yang merasa lihat ada penari tampil malam sebelumnya. Gamelan bahkan baru mulai latihan siang itu. Sejak saat itu, aku nggak pernah bisa berhenti mikirin dia. Selendang merah itu masih kusimpan di lemari, di tempat yang nggak pernah aku sentuh kecuali saat malam-malam aku kangen. Setiap kali aku rindu dia, aku buka lemari itu, ku taruh selendang itu di pangkuan dan memejamkan mata. Dan kadang saat musik gamelan mengalun di pesta pernikahan yang kuiringi, aku seperti melihat bayangan di ujung panggung. Sosok perempuan dengan kebaya merah, rambut panjangnya tergerai, menari pelan dengan gerakan lemah lembut. Seperti waktu itu, aku tahu itu bukan bayangan biasa. Itu dia, itu Raras. Atau setidaknya arwahnya yang masih ingin menyelesaikan tarian yang dulu terputus, yang masih menunggu seseorang yang bisa memeluknya, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa. Sampai hari ini, setiap kali aku antar pengantin, aku selalu menatap ke arah panggung. Siapa tahu, malam ini, dia kembali menari untukku. Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menyadarkan kita bahwa rasa yang tulus itu memang nyata, meski hanya sesaat. Raras hadir dalam hidupku bukan sekadar sebagai penari di balik kebaya merah, tapi sebagai bukti bahwa pelukan hangat bisa menghapus luka, meski tak bisa menghapus takdir. Dan mungkin ada cinta-cinta lain di luar sana yang tak pernah tuntas, tapi tetap hidup dalam kenangan paling dalam. Kalau kamu pernah merasakan cinta yang tak sempat dimiliki, mungkin kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan.